Kalau lagi sujud itu perpanjanglah sujudmu dengan banyak berdoa. Jadi kalau doa sujud kan yang diajarin Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, silahkan baca. Tapi habis itu panjangin dengan banyaknya doa. Ya. Jadi waktu paling mau sujud terakhir boleh, sujud pertama boleh, silahkan. Jadi kalau kata guru saya setiap sujud. Tapi ada yang bilang di sujud terakhir, ya mah enggak. Mau di sujud pertama boleh. Setiap sujud itu lebih bagus. Bahkan kalau kita lagi sholat di raudhah, saking desek-desekannya kita banyakin doanya di sujud. Karena kalau kita sudah salam ngangkat tangan itu sudah diusir sama askariyahnya ya. Haja ya lah, kelas katanya. Udah gitu. Makanya perbanyak doanya ketika lagi sujud. Jadi diajarin dulu sama guru saya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 21 kali ketika dalam sujud dibaca. Ustazah saya mau lebih dari itu, silahkan, tunggu. Ratusan kali juga nggak apa-apa. Ya, jadi baca doa sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah di waktu sujud kita. Kenapa? Karena waktu sujud adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Ya Bu ya, kita sujud, kita benar-benar berserah diri kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita lemah, hamba lemah kita nih. Jadi jangan pernah merasa kuat, kamu nih siapa? Tidak ada nilai apapun di sisi Allah. Chill. Tapi sudah merasa paling kuat, merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya, kita lemah. Makhluk yang lemah, Bu. Dikasih sakit sama Allah lemah, dikasih musibah dikit lemah, ditarik kenikmatannya kita lemah, ngadu. Iza massahu syarru jazua. Ya, baru dikasih keburukan dikit udah, ya Allah, keluh kesah kita nih, hobinya manusia. Jadi lemah kita nih. Makanya ketika sujud itu adalah momentum kita merendahkan diri, kita mengakui kepada Allah, ya Allah, saya hamba yang lemah, saya hamba yang tidak punya apa-apa, saya hamba yang benar-benar menyerahkan diri saya kepadamu, ya Allah. Banyakin zikirnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ya Bu ya. Ustazah, kalau doa yang lain saya baca boleh nggak? Boleh. Bahkan ya dalam hati ya, dalam hati saja Ibu silahkan. Ada orang, sudah sampai semuanya ya. Kalau bahasa Indonesia bagaimana? Nah, kalau bisa dalam hati saja, silahkan. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga boleh, tapi dalam hati saja. Itu ya. Nah, sekarang juga yang sedang saya amalkan dalam sujud saya itu adalah istighfarnya Nabi Yunus. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu saya kalau sujud Bu, saya dapat juga dari guru saya sama ya. Itu saya nggak pernah tinggalin sekarang akhir-akhir ini. Sudah hampir kira-kira 6 bulan. 6 bulan. Saya minta, ya Allah, saya banyak dosa. Bisa jadi doa saya belum dikabul, hajat saya belum dikabul sampai saat ini gara-gara dosa yang menghalangi. Makanya kita berserah diri kepada Allah, minta ampun tuh ketika lagi sujud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali Ustazah? Terserah, sebanyak-banyaknya boleh. Pokoknya minta pengampunan sama Allah ketika sujud. Ya Bu ya. Insya Allah hajat apapun mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita tuh dapat rahmat Allah, ridha Allah. Ibu ibadah nih, ibadah, puasa jalan, zakat jalan, sholatnya jalan, sunnahnya nggak ketinggalan, qobliyah, ba'diyahnya, sunnah duha, tahajud dan lain sebagainya, sedekahnya juga, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Tapi ternyata ibadahnya nggak didasari lillahi ta'ala. Zong itu nol, nggak ada artinya sama sekali. Makanya yang paling kita minta, ya Allah, dari ibadah saya adalah ridhamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena yang nolong kita kelak nanti di padang mahsyar, di alam kubur, kemudian di hari kebangkitan itu ya, hari Shirathul Mustaqim itu tempatnya kita nyebrangin Shirathul Mustaqim. Itu yang nolongin kita satu, rahmat Allah salah satunya.